Selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rinda Kristina dari PKK 4 semester 6. Pada video saya kali ini, saya akan membahas 4 poin pembahasan. Yang pertama yaitu apa itu Arianisme, siapa tokoh pelapornya, dan apa ajaran yang menentang gereja. Jelaskan secara rinci serta pahami dengan baik konsep ajarannya. Arianisme adalah ajaran yang dikembangkan oleh Arius, seorang imam dari Alexandria pada abad keempat. Arianisme mengajarkan bahwa Yesus Kristus bukanlah Allah sejati, melainkan makhluk ciptaan yang memiliki awal mula dan tindakan sebagai perantara antara Bapa dan manusia. Menurut Arius, Yesus adalah anak Allah, tetapi dia bukan Allah yang sehakikat dengan Bapa. Dalam pandangan Arianisme, ada perbedaan esensial antara Bapa dan anak, yaitu bahwa anak tidak setara dengan Bapa dalam hal substansi dan kekekalan. Ajaran Arianisme ini juga menentang ajaran tradisional gereja yang mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Allah sejati dan satu hakikat dengan Bapa. Menurut ajaran gereja, Yesus adalah anak yang sehakikat dengan Bapa, yaitu sama dalam substansi dan kekekalan dengan Allah. Arianisme mengungkapkan bahwa doktrin Trinitas tidak dapat dipertahankan secara rasional karena bertentangan dengan monoteisme yang ketat, yakni pengakuan akan satu Tuhan yang absolut. Poin yang kedua yaitu apa itu Nestorarisme, siapa tokoh pelapornya, dan apa ajaran yang menentang gereja. Jelaskan secara rinci serta pahami dengan baik konsep ajarannya. Nestorianisme adalah ajaran yang dikembangkan oleh Nestorius, Patrit Konstantinopel pada abad ke-5. Nestorius mengajarkan bahwa dalam diri Yesus Kristus terdapat dua pribadi yang terpisah. Satu pribadi ilahi yang merupakan Allah Anak dan satu pribadi manusia yang adalah Yesus dari Nazaret. Ajaran ini menekankan pemisahan antara kodrat ilahi dan kodrat manusia. Dalam pribadi Yesus, Nestorius menentang penggunaan istilah Theotokos bagi Maria, karena menurutnya Maria hanya dapat disebut Christotokos karena dia hanya melahirkan pribadi manusia Yesus, bukan pribadi ilahi. Nestorianisme menentang ajaran gereja yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah satu pribadi dengan dua kodrat, yaitu ilahi dan manusiawi, yang tidak terpisah. Gereja mengajarkan bahwa Maria adalah Theotokos karena dia melahirkan Yesus Kristus yang merupakan Allah yang menjelma menjadi manusia. Nestorius menganggap bahwa istilah ini dapat menyesatkan karena bisa diterjemahkan seolah-olah Maria melahirkan Allah dalam sifatnya yang kekal, padahal menurutnya Maria hanya melahirkan pribadi manusia Yesus. Poin yang ketiga, siapa tokoh-tokoh zaman patritik atau para apologit yang dengan giat membela iman Kristiani dari ajaran Arianisme dan Nestorianisme. Jelaskan secara rinci serta pahami dengan baik konsep ajarannya. Nah, pada masa patristik, banyak para apologet yang membela iman Kristiani dari ajaran
Berikut terdapat beberapa tokoh penting dalam membela ajaran gereja melawan Arianisme dan Nestoranisme, yaitu pertama, Athanasius dari Alexandria. Athanasius adalah salah satu tokoh penting dalam membela doktrin Trinitas dan menentang Arianisme. Ia dikenal karena karya-karyanya yang menekankan bahwa Yesus Kristus adalah sehakikat dengan Bapa. Yang kedua itu ada Cyril dari Alexandria. Cyril adalah tokoh yang sangat penting dalam melawan Nestoranisme dan memperjuangkan pemahaman bahwa Yesus Kristus adalah satu pribadi dengan dua kodrat yang tidak terpisah. Ia juga berperan besar dalam konsili Efesus pada tahun 431 yang mengutuk ajaran Nestoranisme. Poin yang keempat, sebutkan konsili-konsili yang diadakan oleh gereja untuk mengcounter ajaran Arianisme dan Nestoranisme. Jelaskan secara rinci kapan pelaksanaannya terjadi pada masa kepemimpinan siapa. Inti pokok ajaran dari konsili-konsili tersebut. Yang pertama, ada konsili Nikea. Konsili ini dilaksanakan pada tahun 325 Masehi di Nikea, yang sekarang dikenal sebagai Iznik, Turki, yang dipimpin oleh Kaisar Konstantinus I, yang merupakan Kaisar Romawi pertama yang memeluk Kristen. Inti pokok dari ajaran konsili Nikea ini mengulirkan doktrin Trinitas, menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah sehakikat dengan Bapa, yang menolak ajaran Arianisme yang menyatakan bahwa Yesus adalah makhluk ciptaan dan bukan Tuhan yang sejati. Konsili ini juga menghasilkan pengakuan iman Nikea, yang menjadi dasar bagi banyak pengakuan iman Kristen selanjutnya. Yang kedua itu ada konsili Konstantinopel. Konsili ini diadakan pada tahun 381 Masehi di Konstantinopel. Di konsili ini dipimpin oleh Kaisar Theodosius I. Konsili ini melanjutkan pemahaman tentang Trinitas, menegaskan keilahian Roh Kudus yang setara dengan Bapa dan Anak, menanggapi ajaran Arianisme yang masih bertahan. Yang ketiga itu ada konsili Efesus. Konsili ini dilaksanakan pada tahun 431 Masehi di Efesus, Turki, dan dipimpin oleh Kaisar Theodosius II. Konsili ini membahas isu-isu yang berhubungan dengan ajaran Nestorianisme yang menekankan dua sifat